Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imam Ulumuddin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 25404112885. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Putra Pelita kelas 12 dengan materi yaitu munafik, keras hati, dan keras kepala tidak akan pernah maju. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya silakan siapkan dulu oleh ketua kelas. Silakan Akbar Yusuf untuk menyiapkannya dulu. Silakan. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Anak-anak sekalian, sebelum belajar, saya pengen lihat kerapihan kalian supaya ketika sudah rapi, maka belajarnya akan lebih semangat. Oke, berdiri dulu semuanya. Silakan berdiri. Sudah. Oke, silakan duduk. Saya akan mengabsen terlebih dahulu. Maka dari itu, apabila disebutkan namanya, untuk mengucapkan hadir aja, ya, jangan mengacungkan tangan. Adisti Aprilianti ada? Hadir. Oke, dan terakhir yaitu Jahra Tunisa, ya. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua. Sebelumnya kita akan membiasakan untuk membaca Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Kita akan ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Konsentrasi. Konsentrasi. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Maju, maju. Maju, maju. Maju, maju. Maju, maju. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Maju, maju. Mundur, mundur. Maju, maju. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Maju, maju. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kembali lagi konsentrasi, yaitu Bapak akan melihatkan suatu gambar yang cukup unik dan ini menjadikan ambigu di dalam gambar seperti ini. Oke. Ada dua orang, yang mana dua orang ini lagi berjabat tangan. Dua orang ini berjabat tangan, dia memakai topeng, ada yang rambutnya sudah botak sebelah, ya, ada juga yang sudah ubanan, tetapi mereka membawa apa? Dan pisaunya disimpan di mana? Di belakang. Seolah-olah mau ngapain? Yang tangan kanan itu berjabat tangan, yang tangan kiri itu adalah apa? Memegang pisau. Yang tangan kanan kelihatannya baik, ternyata yang tangan kiri kelihatannya apa? Jahat, buruk, dan sebagainya. Oke. Siapa yang tahu penjelasan daripada gambar tersebut? Siapa? Oke, berdiri. Siapa nama kamu? Irnanda Sulistiani. Irnanda Sulistiani. Silakan. Kenapa ada foto seperti ini? Gambar tersebut menggambarkan dua orang pria yang memiliki sifat munafik.
yaitu manusia yang selalu bermuka dua, yakni apa yang ditampakkan berbeda atau tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Indra Safira. Oleh karena itu, di siang hari ini kita akan menjelaskan bab 3 di kelas 12, yaitu tentang munafik, keras hati, dan keras kepala tak akan pernah maju. Sebelumnya, maka ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil daripada munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang ketiga, mengklasifikasi ya, ciri-ciri orang munafik itu seperti apa? Ciri-ciri keras hati itu orang yang siapa? Dan ciri-ciri keras kepala. Karakternya seperti apa? Perilaku orang munafik, keras hati, dan keras kepala. Dan mengambil hikmah daripada perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Ini adalah tujuan pembelajaran di hari ini, yaitu tentang bagaimana pengertian, dalil, ciri, serta perilaku dan dampak perilaku daripada orang munafik. Pertama, yaitu munafik. Munafik. Siapa yang tahu munafik? Pengertiannya? Cung. Nama kamu siapa? Sri Ratnu. Sri Ratnu. Munafik apa Sri Ratnu? Sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yakni apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yaitu apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaannya baik, ternyata hatinya jelek. Seperti tadi, ya, salaman, berjabat tangan kanan, tetapi yang kiri membawa apa? Pisau. Itu disebut dengan orang munafik. Ada 3 tipologi menurut manusia menurut Al-Quran. Pertama yaitu orang yang beriman. Kedua yaitu orang kafir. Dan yang ketiga yaitu orang munafik. Tetapi sekarang kita akan menjelaskan poin yang keberapa? Poin ketiga yaitu apa? Munafik. Ya. Di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan kami beriman apalagi kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka beriman tetapi mereka mengakui beriman, tetapi padahal mereka tidak beriman. Selanjutnya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan bahwa ayatul munafikina salasun. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, apabila berkata ia berbohong. Yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, bila dipercaya ia mengkhianati. Ya, ciri utama munafik berbohong banyak. Ada daripada kisah hadis dari Bahaj bin Hakim, dari ayahnya dan dari kakeknya Rasulullah bersabda, celakalah bagi orang-orang yang berbicara lalu berbohong agar orang-orang ketawa. Sungguh celaka dia dan celakalah dia. Ya, mengingkari janji di dalam surat Al-Isra ayat 34. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Ada yang lainnya juga. Yang pertama, gemar melakukan tipu daya. Sering menipu, itu disebut dengan tanda munafik. Yang kedua, yaitu dengan bermuka dua. Ada nggak di sini yang bermuka dua? Nggak ada. Alhamdulillah. Ada lagi senang berlebih-lebihan. Padahal kenyataannya keluarganya biasa-biasa, tetapi dia itu adalah sering berpoya-poya.
nggak boleh. Ada lagi, malas untuk beribadah, jarang sholat, tidak sholat, itu adalah salah satu orang-orang munafik. Ada lagi, mempercepat salat. Ada lagi, gemar membuat kerusakan di bumi, yaitu apa? Membuang sampah, menggali, menebang pohon, merusak alam, hingga alam banjir dan sebagainya. Ada lagi, memakan harta anak yatim. Itu adalah nggak boleh, ya. Nah, ini ada gambar juga, sama gambarnya itu mukanya asli. Ya, betul nggak? Mukanya asli, di belakang mukanya palsu atau topeng. Ini adalah salah satu gambaran orang munafik, adalah mata orang-orang kafir dan musuh Islam yang sengaja ditanam. Mereka akan selalu mencari celah untuk merusak tanaman kehidupan, mental, spiritual, dan persatuan kaum muslimin. Ya, berzikir dan membaca Al-Quran, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu agama, menghadapi orang munafik dan keras hati. Silakan, Bapak kasih waktu ke kalian untuk menjawab pertanyaan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaan apa tadi? Oke. Bagaimana tanggapan dari siswa dari kisah Abdullah bin Ubay bin Salul tentang kemunafikan yang dilakukan olehnya? Oke. Kedua, soalnya apa tadi? Ciri-ciri orang munafik dan keras hati. Silakan kalian bikin kelompok, bikin jawabannya, nanti salah satu untuk apa? Untuk menjawab. Kelompok ketiga apa? Bagaimana sikap kita untuk menghadapi orang yang munafik dan keras hati? Bagaimana sikap kita untuk menghadapi orang lain yang munafik dan keras hati, dan sebutkan dampak negatifnya ya? Iya. Oke, sudah. Coba pinjam dulu itunya. Siapa yang mau jawab? Acungkan dan sebutkan namanya. Saya Adinda Dari kelompok dari kelompok 1. akan menjawab pertanyaannya apa? Akan menjawab pertanyaan tentang tanggapan dari siswa dari kisah Abdul bin Ubay bin Salul tentang kemunafikan yang dilakukan olehnya. Tanggapan kami sebagai siswa dari kisah Abdullah bin Ubay bin Salul tentang kemunafikan yang dilakukan olehnya adalah bahwa kemunafikan merupakan sifat tercela yang harus dihindari. Sifat-sifat munafik seperti dusta, ingkar janji, dan pengkhianatan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak kepercayaan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok yang lain, kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 untuk menjawab daripada pertanyaan apa tadi? Siapa nama kamu? Nama saya Merah Madani dari kelompok 3. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi orang yang munafik dan keras hati? Ya, gimana? Pembohong, orang munafik disebut pembohong karena tidak meyakini kebenaran yang mereka katakan, hatinya tidak sesuai dengan lidahnya dalam persaksiannya. Menjadikan sumpah sebagai tameng, mereka menjadikan sumpah mereka yang palsu dan bohong sebagai tameng untuk menjaga jiwa dan harta mereka. Menghalangi jalan Allah, jejak amal, jelek hati, dan tampilan menarik tapi rusak batinnya. Tampilan menarik tetapi rusak batinnya, itu adalah salah satu daripada sikap atau dampak negatif daripada perlakuan munafik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Nama saya Dipi Agustina dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu ciri utama orang munafik dan keras hati. Ciri utama orang munafik dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza u'tumina khana.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya mengkhianati. Dan ciri-ciri orang yang keras hati yang pertama, bermalas-malasan dalam kebaikan, tidak terpengaruh ayat Al-Quran, tidak takut ancaman Allah, dan kecintaan pada dunia. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 terganggu. Anakku sekalian, diskusi sekarang sudah kita laksanakan, maka Bapak akan simpulkan daripada hasil diskusi bahwa Abdullah bin Salul itu adalah berkedok dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi tidak beriman. Betul nggak? Ya. Dampak daripada negatif daripada perilaku orang munafik yaitu tadi apa terakhir tuh? Tampilan menarik tetapi rusak daripada batinnya. Dampak daripada orang munafik itu tampilannya menarik tetapi hatinya adalah rusak. Abdullah bin Ubay ngomongnya beriman tetapi malah tidak beriman. Dan yang kelompok yang kedua, ciri-ciri daripada orang munafik ketika berbicara suka berbohong, ketika dipercaya selalu mengkhianati. Satu lagi apa? Berjanji selalu mengingkari. Ya, oke, silakan menghadap lagi ke sini semua. Sekarang kita akan post test atau pertanyaan terakhir dari Bapak. Sebutkan dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan munafik dan keras hati. Silakan tulis semua. Hadis tentang munafik atau ayat tentang munafik, ayat tentang apa lagi? Keras hati. Siapa yang mau jawab? Cung. Silakan berdiri kamu. Nama kamu siapa, Nak? Muhammad Alsi Sahrin. Muhammad Alsi Sahrin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bima kanu Yakdzibun. Oke, tepuk tangan untuk Alsi Sahrin. Jadi kalian sudah bisa memahami dari awal pemantik ya, yang memakai pisau, membawa pisau dari belakang, berjabat tangan dengan memakai topeng. Dan tadi udah menjelaskan materi tentang munafik, keras hati, dan keras kepala, hingga kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Dan yang ketiga, daripada post test terakhir, pertanyaan terakhir, yang hebat adalah dalil Al-Quran tentang berkaitan munafik dan keras hati yang dijawab oleh Alsi Sahrin. Anak-anakku sekalian, terakhir dari Bapak, bahwa kita harus motivasi untuk hari ini belajar bukan hanya untuk terlihat pintar, tetapi untuk menjadi orang-orang yang benar dan bijaksana. Kepintaran tanpa kejujuran hanya akan menciptakan kemunafikan. Ada motivasi yang kedua, yaitu munafik adalah topeng yang akan runtuh seiring bertambahnya ilmu dan ketulusan. Belajarlah dengan hati, maka wajahmu akan memancarkan kejujuran. Anak sekalian, alhamdulillah di siang hari ini kita sudah belajar bab 3 di kelas 12 ini tentang ayatnya, suratnya, Al-Quran, dan penjelasan tentang munafik, keras hati, dan keras kepala. Oleh karena itu, sebelum materi yang Bapak sampaikan ini ditutup, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kepala atau yang dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anakku. Bapak mau keluar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.